Halo semuanya, perkenalkan nama saya Itamar Zaneta Liana Tampobolo. Saya dari kelas 11-2 atau 11 Teknik 2. Di sini saya akan meresensikan buku novel yang berjudul Poetry in Our Heads. Buku ini ditulis oleh Kit dan diterbitkan oleh penerbit Bukune. Buku ini merupakan cetakan pertama pada September tahun 2024. Jumlah halamannya 368 halaman. Dan untuk ukuran bukunya merupakan 13 x 19 cm. Untuk ISBN-nya 978-602-220-749-8 dan harganya saya dapatkan di kisaran harga Rp115.000. Selanjutnya, saya akan membacakan intisari dari novel ini. Greta Sahara merupakan nama yang bagus dan unik, namun perempuan itu memilih untuk menyembunyikan nama depannya. Karena dia percaya setiap orang yang memanggilnya dengan nama itu akan pergi dan meninggalkannya, seperti bundanya dan juga seperti Kalandra, teman kecil Sahara yang tiba-tiba pergi jauh tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tapi Malik Wahtana sangat amat menyukai nama depan perempuan itu. Malik juga tumbuh dalam duka setelah ditinggal oleh ayahnya selamanya. Itu membuat Malik harus bersikap lebih dewasa, lebih cepat daripada anak seumurannya. Malik dan Sahara saling merangkul untuk menemukan secerah cahaya. Pertemuan pertama Sahara dan Malik adalah berada di dalam kereta menuju stasiun Universitas Indonesia. Di situ juga tercipta julukan lelaki alkemis untuk Malik yang selalu Sahara sisipkan tiap kali menuliskan email untuk temannya yang telah menetap di Toronto. Sedangkan Malik dipenuhi dengan rasa ingin tahu apa kepanjangan dari huruf G di G. Sahara yang tertulis sebagai pemenang lomba meresensi buku di Tanah Lada. Mereka pun menjalani kehidupan sebagai mahasiswa baru di FISIP UI. Seiringnya berjalannya waktu, Malik diterpa dengan masalah kehidupan. Padahal ia baru saja menjadi mahasiswa semester 2. Masalah keuangan adalah masalah terbesar yang menimpa keluarga Malik, membuat Malik harus bekerja sebagai barista tanpa henti, dan juga itu mengakibatkan perkuliahan Malik yang tak terurus tanpa bantuan Sabrina, dan kegiatan organisasi yang sudah tidak lagi dipedulikan, membuat Malik jatuh pingsan dan sakit, dan berakhirnya hubungan Malik dan Kalisa yang telah mereka bangun sejak mereka SMA. Hidup terus berjalan. Malik menata ulang semuanya, termasuk menata bagaimana rencana dia agar dapat berkenalan dengan Greta Sahara. Alam dan semesta seakan memihak kepada Malik. Malik sering dipertemukan kepada Sahara. Berkenalan sudah tercapai. Langkah selanjutnya, Malik meminta Sahara untuk menemani dan mengajarinya meresensi buku Pulang karya Leila S. Chudori untuk keperluan lomba yang sebenarnya tidak ada. Ya, sebenarnya lomba itu hanya tipuan yang dibuat oleh Kavi, salah satu teman Malik yang termasuk ke geng Avengers HI. Kavi melakukan itu agar Malik bisa melupakan masa lalunya dan terlepas dari julukan sad boy. Tetapi Malik benar-benar mengira bahwa lomba itu benar adanya, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya itu hanyalah tipuan Kavi, karena informasi yang Kavi berikan kepada Malik sangat amat lengkap dan terperinci seperti lomba pada umumnya. Malik dan Sahara akhirnya menjadi sering bertemu karena sandiwara lomba itu. Mereka pun akhirnya merasakan kenyamanan dan kehangatan di dalam diri mereka masing-masing. Hal ini sangat berarti bagi Sahara, tapi tak bisa Sahara pungkiri, dia juga merasa ketakutan. Malik pun secara terang-terangan mengajak Sahara untuk jatuh cinta bersama-sama. Akhirnya mereka pun berhasil menjadi sepasang kekasih walaupun sempat dilanda dan keraguan dari diri mereka masing-masing. Mereka berdua meromantiskan semua hal yang mereka lalui, termasuk ketika mengetahui bahwa lomba itu hanyalah tipuan Kavi. Malik dan Sahara hanya merasa sedikit jengkel kepada Kavi. Setiap hubungan pasti akan dilanda masalah. Semenjak bersama Malik, Sahara jadi jarang pulang ke rumah ayahnya yang berada di Jakarta. Sahara memang sudah mulai menjaga jarak dengan ayahnya semenjak
ayahnya sering pergi meninggalkan dirinya dan bundanya di Bogor, di rumahnya yang di Bogor. Tessahara tahu alasan mengapa ayahnya sering meninggalkan dirinya dan bundanya berdua saja, karena ayahnya memiliki keluarga lain di kota lain. Ayah Tessahara sadar jika hanya pesan teks yang dia kirimi itu tidak akan pernah membawa Tessahara pulang kepadanya. Maka dari itu, ayahnya menyuruh seseorang untuk menyakiti Malik. Hal itu pun diketahui oleh Tessahara dan membuat Tessahara makin membenci ayahnya. Ayah Tessahara tak putus asa begitu saja. Dia pun berbohong kepada Tessahara dengan mengatakan bahwa Kalandra, temannya yang tiba-tiba pergi itu, sudah berada di rumahnya yang di Jakarta. Tessahara pun langsung pergi ke Jakarta ditemani oleh Malik. Walaupun tak menemukan wujud Kalandra, Tessahara menemukan surat yang telah Kalandra tulis untuknya 4 tahun yang lalu. Di situ dia juga menemukan fakta bahwa Kalandra sudah meninggal dunia. Pada saat yang bersamaan, ayah Tessahara melarang hubungannya dengan Malik dan juga mencoba untuk memisahkan mereka berdua. Semuanya terjadi secara bersamaan, membuat Tessahara kaget, bingung, dan juga linglung. Untungnya, sepulang dari Jakarta, hubungan mereka tetap terus berlanjut. Mereka menjalani hari mereka sampai akhirnya disibukkan oleh kegiatan magang. Tapi masalah muncul lagi pada saat itu. Tessahara mengetahui kalau dirinya menderita penyakit yang telah merenggut nyawa bundanya, yaitu penyakit PCO. Hal itu pun merasa Tessahara tidak pantas untuk Malik, dan Tessahara meminta hubungan mereka untuk tidak dilanjutkan lagi. Hari Natal tiba, Malik berkumpul di Bandung di rumah bundanya. Bunda Malik terus menanyakan kapan dirinya dapat bertemu Tessahara kepada Malik. Malik pun kebingungan bagaimana menjawabnya, karena Malik belum menceritakan apa yang terjadi dengan mereka karena Malik tidak setuju dengan putus sepihak itu. Ketika Malik ingin memberitahu kepada bunda, tiba-tiba Malik melihat Tessahara yang sudah berdiri di depan pintu rumah bundanya. Mereka pun berbaikan, memaafkan, dan saling menerima satu sama lain lagi. Ketika di rumah Bunda Malik, Tessahara menemukan foto jadul yang sama persis seperti dia lihat di rumah bundanya yang di Bogor. Di dalam foto jadul itu, yang Tessahara ketahui ada bundanya dan juga lelaki asing yang ternyata itu adalah ayahnya Malik. Akhirnya pun Tessahara tahu siapa itu Adam dan bagaimana perwujudan Adam yang selalu bundanya tulis di buku diari Bunda Tessahara. Dan nyatanya, Tessahara dan Malik adalah bentuk perwujudan in another universe dari Bunda Tessahara dan ayah Malik yang tidak berhasil pada di masa lalu. Demikian intisari dari novel ini. Selanjutnya, saya akan menyebutkan biografi penulis. Kit adalah seorang gadis yang sudah tertarik dengan buku-buku tebal sejak dia duduk di bangku sekolah dasar. Kit lahir pada tanggal 21 Desember di Bandung, dan dia berzodiak Sagittarius. Kit dikenal sebagai seseorang yang introvert di jurusan ilmu komunikasi. Karena itu, dia senang untuk membagikan pemikirannya melalui media tulisan dan juga menciptakan dunianya sendiri. Kit memiliki hobi yang banyak dan seru, tentunya meliputi menulis dan membaca, lalu melukis, meminum teh di sore hari, dan juga menghunting foto menggunakan kamera digital. Berikutnya, saya akan menyebutkan kelebihan dari novel Poetry in Our Heads. Yang pertama, gaya bahasa yang digunakan di dalam novel ini sangat amat sederhana, namun memiliki makna yang dalam. Yang kedua, terdapat banyak sekali quotes di awal dan di akhir part pada novel. Yang ketiga, cover bukunya memiliki warna yang estetik dan terkesan vintage, sangat amat sesuai dengan konsep atau tren yang sedang viral sekarang. Yang keempat dan terakhir, karakter utama di sini cukup kuat dan realistis. Selanjutnya, saya akan menyebutkan kekurangan dari novel Poetry in Our Heads. Yang pertama, terdapat bagian cerita yang tidak dijelaskan secara mendalam. Misalnya seperti bagaimana dan apa yang terjadi dengan ayah Malik dan Bunda Tessahara sehingga mereka
memilih untuk mengakhiri hubungan mereka dan menjalani kehidupan masing-masing. Yang kedua, ending yang tidak menjawab semua pertanyaan dan masih meninggalkan tanda tanya seperti yang saya sebutkan di alasan kekurangan nomor 1. Yang ketiga, terdapat banyak sekali tulisan yang ditulis dalam berbahasa Inggris. Itu jadi cukup memakan waktu untuk kita para pembaca, sehingga kita harus men-searching terlebih dahulu apa artinya dalam bahasa Indonesia, baru dapat mengerti makna dari kata itu apa, ataupun mengerti apa yang sedang mereka bahas. Kesimpulan dan saran dari saya yaitu seberapa berat dan seberapa kelam masa lalu setiap manusia, mereka semua pantas untuk dicintai dan menerima cinta, karena tidak baik bagi seseorang untuk berada di dalam duka yang berkepanjangan. Begitu pula dengan penulis novel ini ingin meyakinkan kepada para pembaca bahwa dua orang yang berada di dalam duka, mereka dapat bersama dan juga mereka berhasil untuk menemukan titik cerah di masa depan. Saran saya, novel ini cocok untuk anak-anak SMA ataupun anak-anak perkuliahan atau mahasiswa, karena di dalam novel ini terdapat beberapa bagian yang menunjukkan bagaimana kehidupan sebagai mahasiswa baru ataupun sebagai mahasiswa. Demikian resensi novel Poetry in Our Heads dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.